Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini kita berjumpa kembali dengan Pak Aziz tentunya ya. Kita akan belajar kembali bersama-sama masih tentang topik ASEAN. Kali ini kita akan belajar mengenal negara-negara yang ada di organisasi ASEAN. Setelah sebelumnya kalian sudah tahu apa itu ASEAN, kemudian latar belakang terbentuknya, kemudian bentuk-bentuk kerjasama. Nah, kali ini kita akan membahas tentang negara-negara ASEAN itu sendiri ya. Jadi negara-negara anggota ASEAN itu kemarin ada 10 negara. Kita nantinya akan melihat satu persatu negara-negara yang ada di ASEAN tersebut. Sebelum kita mulai, mari kita lihat terlebih dahulu ada sebuah ayat yang sudah Allah sampaikan untuk kita semua dalam surat Al-Qasas ayat 77. Allah berfirman, "Dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan dunia, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan." Nah, dalam ayat ini kita diperintahkan untuk senantiasa berbuat baik kepada orang lain dan senantiasa menebar kebaikan untuk segala sesuatu yang ada di muka bumi. Kita tidak boleh untuk berbuat kerusakan di muka bumi ini. Karena apa? Karena Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah, jadi sudah jelas ya bagaimana tugas kita. Salah satunya adalah kita berbuat baik kepada orang lain dan melakukan hal-hal yang baik yang ada di muka bumi ini. Nah, selanjutnya ini adalah negara-negara yang ada di organisasi ASEAN. Seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, ada 10 negara yang mana 5 negara diantaranya adalah yang mendirikan ASEAN, yaitu ada Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Itu pendiri ASEAN. Kemudian setelah ASEAN berdiri, satu persatu negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara bergabung dengan ASEAN, yaitu ada Vietnam, Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, dan Myanmar. Jadi sampai saat ini anggota negara ASEAN adalah berjumlah 10 negara. Untuk Timor Leste sudah mengajukan permohonan untuk bergabung, namun dari negara-negara yang sudah bergabung di ASEAN masih belum disetujui. Nah, sekarang kita akan melihat lebih jauh negara-negara yang ada di kawasan ASEAN atau di ASEAN itu sendiri ya. Masing-masing negara itu memiliki sifat dan karakteristik pemerintahan dan kondisi geografis yang ada persamaan tapi juga ada perbedaannya. Nah, apa saja persamaan dan perbedaan yang ada di dalam negara-negara yang tergabung di organisasi ASEAN? Nah, kita nantinya akan melihat satu persatu negara-negara tersebut ya. Nah, di slide ini kita bisa melihat informasi dari masing-masing negara dengan kita mengklik bendera negara masing-masing. Dan setelah kita selesai melihat informasi, kita bisa menutupnya kembali dengan mengklik bendera tersebut ya. Sebagai contoh, kita langsung akan pertama melihat yaitu Indonesia ya. Kita klik bendera Indonesia, maka akan keluar informasi seperti ini yang bisa kita dapatkan. Saat ini Indonesia itu masih dipimpin oleh seorang kepala negara, yaitu sekarang adalah masih dijabat oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Ibu kota negara kita sendiri ada di Jakarta dan bahasa nasional kita adalah Indonesia. Mata uang kita menggunakan rupiah dan luasnya, nah sekarang perhatikan anak-anak, luasnya itu hampir 2 juta kilometer persegi. Nah, kalau kita lihat di peta Asia Tenggara tadi, Indonesia itu memang paling luas ya, dengan berbagai macam pulau-pulau yang ada di Indonesia. Dan jumlah penduduknya pun luar biasa, lebih dari 250 juta. Itu pada tahun 2014. Sekarang 2020. Nah, bisa diperkirakan kira-kira pasti akan menambah ya. Dan kita merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Lagu nasional kita adalah Indonesia Raya. Nah, Indonesia ini merupakan negara dengan luas terbesar di Asia Tenggara. Negara kita itu memiliki lebih dari 17.000 pulau.
bisa dibayangkan 17.000 pulau. Nah, kalau di peta terlihat ada 5 pulau besar ya. Nah, sisanya itu adalah pulau-pulau kecil yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Nah, fakta geografis inilah yang membuat warga Indonesia itu banyak sekali suku, agama, dan budaya. Bahkan ada ratusan suku dan budaya yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Nah, kemudian Pancasila ini merupakan dasar negara yang ditetapkan oleh para pendiri bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila ini mampu menyatukan berbagai macam suku yang ada di Indonesia. Jadi dari Pancasila inilah kita bisa bersatu dan menjadi negara Indonesia. Nah, Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar itu memiliki banyak sekali sumber daya alam yang sangat banyak. Di antaranya kita bisa mengekspor minyak gas, minyak bumi, gas bumi ya, tekstil dan produk-produk yang berasal dari kayu. Pertambangan pun menjadi salah satu pintu masuk pengusaha dari luar negeri untuk masuk ke Indonesia. Dan yang tidak kalah penting, Indonesia memiliki keindahan alam yang luar biasa yang menjadi daya tarik sebagai sumber pendapatan devisa negara melalui pariwisata. Nah, itu sekilas informasi tentang negara kita Indonesia ya. Selanjutnya kita akan melihat negara Malaysia terlebih dahulu. Malaysia itu ada seorang kepala negara dan ada kepala pemerintahan ya. Kepala negara dipimpin oleh seorang sultan, yaitu Sultan Muhammad V, sedangkan kepala pemerintahan dipimpin oleh Datuk Sri Muhammad Najib bin Tun Abdul Razak. Nah, ibu kota Malaysia sendiri itu ada di Malaysia, ada di Kuala Lumpur ya. Dan bahasanya Malaysia itu menggunakan Melayu, Inggris, Cina, dan Tamil. Mata uang Malaysia adalah ringgit dan luasnya cuma 330.000 km persegi. Jauh ya, jauh sekali dari Indonesia yang tadi hampir 2 juta kilometer persegi. Bahkan penduduknya pun hanya sekitar 31 juta jiwa. Nah, kemudian Malaysia ini dulu pernah dijajah oleh Inggris dan Malaysia merdeka dari Inggris pada tanggal 31 Agustus 1957 dan lagu kebangsaannya adalah Negaraku. Nah, sedikit sejarah tentang Malaysia. Wilayah Malaysia atau wilayah Selat Malaka dahulu sebagai pusat perdagangan yang saat itu sangat diperebutkan oleh berbagai negara. Tahun 1511 Portugis menguasai Malaka. Namun kemudian tahun 1641 Belanda mengambil alih. Dan pada tahun 1786 Inggris masuk ke Malaka dan menguasai Pulau Penang. Nah, pada tahun 1824 Belanda akhirnya menyerah dan menyerahkan Malaka kepada Inggris. Namun pada Perang Dunia Kedua, Jepang sempat menguasai Malaka, tapi kemudian Inggris berhasil kembali merebut Semenanjung Malaya sehingga terakhir Malaysia itu dijajah oleh Inggris dan pada tahun 1957 akhirnya Malaysia berhasil merdeka dari penjajahan Inggris. Nah, kemudian bagaimana kondisi masyarakat di Malaysia? Masyarakat di Malaysia utamanya itu adalah bekerja sebagai di bidang pertanian, pertambangan, perindustrian, dan perdagangan internasional salah satu kegiatan ekonomi Malaysia yang sangat pesat pertumbuhannya. Ya, kemudian Malaysia juga memiliki peralatan elektronik, minyak dan gas bumi yang diekspor ke negara lain. Kemudian produk dari kayu, minyak sawit, karet, tekstil, sepatu dan bahan-bahan kimia pun diperdagangkan di dunia internasional. Nah, itu sekilas tentang Malaysia, negara Malaysia. Selanjutnya kita akan masuk ke Singapura terlebih dahulu ya, yang masih ada di sekitar Indonesia. Nah, Singapura ini juga sama dengan Malaysia, yaitu memiliki kepala negara dan kepala pemerintahan. Kepala negaranya adalah Presiden Halimah Yacob dan kepala pemerintahannya Perdana Menteri Lee Hsien Loong ya. Ibu kota Singapura sendiri ada di kota Singapura, bahasanya menggunakan Inggris, Melayu, Mandarin dan Tamil. Ya, ada beberapa yang sama dengan Malaysia tadi. Kemudian mata uangnya dolar Singapura. Lihat luas wilayahnya.
luas wilayahnya hanya 700 km persegi. Bandingkan dengan Indonesia tadi 2 juta sama 700. Wah, jauh sekali ya bedanya ya. Nah, jadi walaupun luas wilayahnya kecil, tapi apa? Singapura menjadi negara paling maju di kawasan Asia Tenggara. Indonesia kalah jauh dengan Singapura. Nah, untuk dari itu kita sebagai generasi bangsa Indonesia harus belajar sungguh-sungguh agar apa? Agar suatu saat kita bisa mengantarkan Indonesia jauh lebih maju daripada Singapura. Coba bayangkan, Singapura yang luasnya hanya segitu, Indonesia yang memiliki kekayaan yang sangat banyak, wilayah yang sangat luas, tapi jauh kalah majunya dari Singapura. Nah, Singapura bisa maju seperti ini karena salah satu tidak lepas dari peran yang namanya Perdana Menteri Lee Kuan Yew. Ya, selama kepemimpinannya banyak sekali perubahan yang diberikan. Dia memberikan semangat yang luar biasa kepada warga Singapura untuk maju, dan itu yang berimbas sampai saat ini. Nah, kemudian selain itu Singapura itu letaknya sangat strategis. Jadi Singapura itu menjadi negara transit terramai di kawasan Asia. Jadi segala perjalanan barang, kemudian orang dan sebagainya itu banyak sekali yang transit atau lewat di Singapura. Maka dari itu Singapura itu lokasinya sangat strategis sekali ya. Jadi sebagai tempat transit ramai yang ada di wilayah Asia. Itu sekilas tentang Singapura. Jadi Singapura itu walaupun memiliki wilayah yang paling kecil, kemudian jumlah penduduknya pun paling sedikit, tapi di antara negara-negara di ASEAN, Singapura adalah negara yang paling maju. Kemudian kita akan ke Myanmar ya. Kita lihat Myanmar terlebih dahulu. Nah, Myanmar itu dipimpin oleh seorang kepala negara, yaitu Presiden Tin Yau. Ibu kotanya adalah Naypyidaw ya. Bahasa nasionalnya bahasa Myanmar, mata uangnya adalah kyat. Luas wilayahnya hampir 700 km persegi dan jumlah penduduknya lumayan banyak, 55 juta. Kemudian Myanmar itu merdeka dari Inggris pada tanggal 4 Januari 1948. Nah, kalau dibanding Indonesia berarti Indonesia lebih merdeka terlebih dahulu ya dibanding Myanmar. Lagu kebangsaannya adalah Kabama Kay atau dalam bahasa Inggris Till the End of the World, Myanmar. Nah, pada tahun 1948, tahukah kalian sebelumnya Myanmar itu bernama apa? Nah, Myanmar itu sebelumnya dikenal dengan nama Burma ya. Burma. Namun kemudian ketika tahun 1958 pihak militer, yaitu dari orang-orang militer itu mengambil alih pimpinan Burma pada waktu itu, kemudian akhirnya mengambil alih kekuasaan dan mengubah namanya menjadi Myanmar. Jadi Myanmar itu sebelumnya memiliki nama Burma sebelum akhirnya dikuasai oleh pihak militer dan mengubah namanya menjadi Myanmar. Nah, mata pencaharian utama penduduk Myanmar adalah pertanian, perkebunan, pertambangan. Dan di Myanmar, padi itu salah satu hasil utama pertanian dan salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Nah, itu sekilas tentang Myanmar. Kemudian kita akan lari lagi kemana? Ke Laos ya, ke Laos dulu. Nah, Laos itu hampir mirip dengan Singapura dan Malaysia, yaitu memiliki kepala negara dan kepala pemerintahan. Kepala negaranya saat ini adalah Presiden Bouhang Farahid ya. Kepala pemerintahannya Perdana Menteri Thongloun Sisoulith. Nah, namanya agak susah ya. Nah, kemudian ibu kotanya adalah Vientiane. Bahasa nasionalnya Lao, mata uangnya adalah Kip. Kemudian Laos ini merdeka dari penjajahan Prancis pada tanggal 19 Juli 1945. Nenek moyang Laos sendiri itu berasal dari Cina Selatan. Ya, dari Cina Selatan yang dipimpin oleh Faon. Kemudian menyebutkan wilayah yang dipimpinnya itu sebagai Kerajaan Sejuta Gajah. Akhirnya kerajaan ini pada tahun
1700-an terpecah belah. Nah, sekitar tahun 1800 sebagian besar Laos dikuasai oleh Siam. Kemudian Prancis mengambil alih dan memerintah di sana dari tahun sampai tahun 1893 ya. Kemudian pada tahun 1954 Perjanjian Geneva menetapkan Laos sebagai negara yang bebas dan netral. Nah, kemudian Laos itu bertetangga dengan Kamboja. Negara ini dilewati oleh aliran Sungai Mekong. Sama seperti di Kamboja, kegiatan pertanian banyak dilakukan di sepanjang sungai ini. Sungai ini sangat terkenal di Laos ya, sungai yang paling memberikan dampak besar oleh negara Laos, bisa untuk mengalir pertanian dan lain sebagainya. Dan Laos, tahukah kalian, Laos itu populer dengan sebutan yang bernama The Landlocked Country. Yaitu apa? Yaitu tanah yang terkunci. Karena Laos itu terkepung oleh 5 negara. Kalau kita lihat di dalam peta itu ya, nah, Laos itu terkepung oleh negara di sekitarnya ya, makanya sering disebut sebagai tanah yang terkunci, the landlocked country ya. Kemudian kita akan melihat negara yang lain kembali, yaitu negara Thailand ya. Thailand sendiri sama memiliki kepala negara dan kepala pemerintahan. Kemudian ibu kota Thailand ada di mana? Di Bangkok ya. Bahasanya adalah bahasa Thai, mata uangnya adalah baht. Kemudian penduduknya hampir 70 juta. Nah, yang menarik dari negara Thailand ini, di antara negara-negara ASEAN yang lainnya, negara Thailand itu satu-satunya negara di ASEAN atau negara ASEAN yang tidak pernah dijajah oleh negara lain. Nah, ya, negara Thailand itu tidak pernah dijajah. Nah, Thailand ini dulu dikenal sebagai Siam, yang memiliki arti tanah kebebasan. Kemudian Thailand menganut sistem monarki konstitusional, yaitu yang dipimpin oleh seorang raja. Raja kemudian memimpin perdana menteri. Nah, Thailand ini mulai dihuni oleh manusia sekitar 2000 tahun sebelum Masehi. Wah, ternyata lama banget ya. Dan kemudian Thailand itu sering disebut sebagai lumbung padi nasional, lumbung padi Asia Tenggara ya, karena padi itu merupakan hasil pertanian terbesar dari negara Thailand. Selain padi, ada perkebunan, kehutanan, pertambangan, industri, itu kegiatan ekonomi penduduk di Thailand. Nah, kemudian pariwisata pun menjadi sektor utama penghasilan Thailand. Karena apa? Di sana banyak sekali keunikan bangunan budaya yang menjadi daya tarik wisatawan mancanegara. Nah, itu ya sekilas tentang Thailand. Dan Thailand itu ternyata adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara, di ASEAN, yang tidak pernah dijajah. Kemudian kita akan masuk melihat Kamboja ya. Kamboja itu memiliki kepala negara dan kepala pemerintahan. Kemudian ibu kotanya ada di Phnom Penh. Bahasa nasional adalah bahasa Khmer. Mata uangnya real. Kemudian Kamboja ini merdeka dari Prancis, dari penjajahan Prancis pada tanggal 9 November 1953. Luas wilayah Kamboja bisa dilihat ya, tidak begitu besar. Kemudian wilayah Angkor itu menjadi pusat pemerintahan ya, di wilayah Angkor. Kemudian selain seperti di Laos tadi, Kamboja juga dialiri oleh Sungai Mekong yang menyebabkan tanahnya menjadi sangat subur. Yang dialiri oleh Sungai Mekong itu tanahnya menjadi sangat subur, sehingga mata pencarian penduduk Kamboja yang utama adalah pertanian, dan pertanian terbesar di Kamboja itu berupa padi dan karet. Nah ya, jadi itu sekilas tentang Kamboja. Kemudian kita akan masuk kemana lagi? Vietnam ya, ke Vietnam. Di Vietnam itu ada kepala negara juga dan ada kepala pemerintahan. Kemudian ibu kota Vietnam adalah di Hanoi, dan bahasa nasionalnya bahasa Vietnam, mata uangnya adalah dong. Vietnam merdeka dari Prancis pada tanggal 2 September 1945. Nah, ini hampir tidak jauh ya dari kemerdekaan Indonesia. Kalau Indonesia itu 17 Agustus,
1945, kalau Vietnam 1 bulan kemudian ya, kurang lebih, yaitu tanggal 2 September 1945. Vietnam ini salah satu negara di ASEAN yang dipimpin oleh Partai Komunis ya. Di sana ada Partai Komunis Vietnam. Kemudian presiden itu kepala negara yang sekaligus menjadi pimpinan militer. Nah, kemudian penduduk awal Vietnam berasal dari lembah Sungai Merah, yaitu sekitar 5.000 tahun yang lalu. 5.000 tahun yang lalu ya, luar biasa. Kemudian mereka bertahan sampai sekitar 207 sebelum Masehi. Sebelumnya ditaklukkan oleh seorang pemimpin Cina yang membentuk kerajaan bernama Nam Viet. Nah, jadi sebelumnya itu ternyata Vietnam itu berbentuk kerajaan bernama Nam Viet. Kemudian menjadi negara, berubah namanya menjadi Vietnam. Nah, cuma dibalik ya namanya ya. Nah, kemudian setelah Vietnam pulih dari perang, negara ini mulai berkembang dari sektor ekonomi, pariwisata, kemudian bidang lainnya juga seperti hotel, restoran, kemudian transportasi itu berkembang sangat pesat di Vietnam itu sendiri. Kemudian kita akan masuk ke negara Filipina ya. Filipina itu hanya memiliki seorang kepala negara, yaitu Presiden Rodrigo Roa Duterte. Ibu kota Filipina ada di Manila ya. Bahasanya itu ada bahasa Tagalog, Inggris dan Spanyol. Mata uangnya peso. Kemudian merdeka dari Spanyol pada tanggal 12 Juni 1898. Nama Filipina berasal dari Philip II, yaitu raja Spanyol di abad 16 saat Filipina dikuasai Spanyol. Kemudian pada tahun 1898 Spanyol menyerahkan kekuasaannya atas Filipina ke Amerika Serikat setelah perang antara Spanyol dan Amerika. Dan di tahun 1935 Filipina sudah memiliki pemerintahan sendiri, namun kemerdekaan mereka tertunda oleh Perang Dunia Kedua dan serangan dari tentara Jepang. Akhirnya tentara Amerika Serikat berhasil membebaskan Filipina pada tahun 1944 sampai 1945. Negara Republik Filipina diproklamasikan pada tanggal 4 Juli 1946 dan itu dikenal sebagai Hari Republik di di Filipina ya. Kemudian Filipina itu sebuah negara kepulauan yang mata pencaharian sebagian besar penduduknya adalah di bidang pertanian. Dan di Filipina ini adalah salah satu negara yang dapat mengembangkan pertaniannya dengan sangat baik. Bahkan negara Filipina itu dijuluki sebagai Home of Green Revolution. Apa itu? Home of Green Revolution ya, yaitu rumah revolusi hijau. Gerakan perubahan dalam sistem pertanian agar menghasilkan padi yang berkualitas bagus dalam waktu yang cepat. Nah, jadi Filipina itu mampu mengembangkan teknologi untuk bisa menghasilkan padi yang kualitasnya sangat bagus tapi dalam waktu yang cepat. Dan terakhir kita akan melihat Brunei Darussalam ya. Brunei Darussalam, tahukah kalian Brunei Darussalam ada di mana? Ya, yaitu menjadi satu kesatuan ya dalam satu pulau dengan Pulau Kalimantan. Kepala negara Brunei Darussalam sekarang adalah Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah. Ya, kemudian ibu kota negara ada di Bandar Seri Begawan. Bahasanya Melayu dan Inggris. Mata uangnya Brunei dolar. Luas wilayahnya hanya sekitar 5.000 km persegi. Penduduknya 422.000 jiwa. Kemerdekaannya merdeka dari Inggris tahun 1984. Lagu nasionalnya Allah Peliharakan Sultan. Nah, ya. Jadi sangat islami ya. Kemudian Brunei ini negara kecil yang terletak di utara Pulau Kalimantan. Nah, Brunei ini
adalah satu-satunya atau salah satu negara di ASEAN yang memiliki pendapatan per kapitanya tertinggi. Apa itu pendapatan per kapita? Pendapatan per kapita itu artinya pendapatan rata-rata masing-masing penduduknya. Kalau di sini misalkan masing-masing penduduknya rata-rata punya gaji 5 juta gitu ya, di sana itu bisa mencapai 25 juta misalkan. Jadi tertinggi yang ada di ASEAN. Karena apa? Ternyata Brunei Darussalam itu memiliki minyak bumi dan gas alam yang sangat melimpah. Sumber daya alamnya melimpah, yaitu berupa minyak bumi dan gas alam. Maka dari itu Brunei dikenal sebagai negara dengan penduduk yang memiliki pendapatan per kapitanya tertinggi. Nah, demikian ya, kita sudah belajar masing-masing tentang negara-negara di ASEAN, mulai dari Indonesia sampai tadi terakhir di Brunei Darussalam. Nah, kalau anak-anakku nanti pengen melihat kembali informasi-informasi dari masing-masing negara, bisa silakan nanti diputar kembali video ini untuk lebih jelas dan lebih mantap dalam belajar atau mengenal negara-negara yang ada di ASEAN. Demikian pembelajaran hari ini yang bisa Pak Aziz berikan. Semoga bisa bermanfaat dan memberikan informasi yang baru buat anak-anakku semua tentang negara-negara yang ada di ASEAN. Semoga suatu saat kita bisa mengunjungi, bisa jalan-jalan ya ke negara-negara yang minimal ada di ASEAN tersebut. Thailand, Vietnam, Singapura, Malaysia, Brunei. Nah, semoga kita masih diberikan kesempatan, diberikan rezeki sehingga kita bisa berjalan-jalan untuk melihat sejarah-sejarah yang ada di negara-negara ASEAN. Terima kasih dari Pak Aziz, cukup sekian. Selamat belajar. Semoga sukses selalu untuk anak-anakku semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.